Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Utara, Mas Guru, Kasatserse Polres Metro Jakarta Utara, kan Wakasatserse sama Kanitnya. Yang saya cintai teman-teman media, siang ini kita akan merilis yang ramai viral di media sosial juga di mana-mana. Ini sudah sejak kemarin memang kejadiannya, sejak mulai tanggal 6 yang lalu, di mana viral ada beberapa pelaku yang coba melakukan satu percobaan kekerasan, ya, perampasan kendaraan terhadap satu sopir. Pada saat itu adalah anggota TNI. Tadi sudah dirilis oleh Pak Pangdam Jaya bagaimana konstruksi permasalahannya, keterlibatan adanya anggota TNI yang sempat nyaris, ya, untuk dilakukan pengendalian perampasan kendaraannya pada saat itu. Nah, di sini muatan Polres dalam hal ini Serse Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan, ya, 11 orang dengan perannya masing-masing yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke 11 ini, 11 orang ini, ya, terkait dengan kejadian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pangdam dan juga yang viral di media sosial. Kejadiannya tanggal 6 yang lalu sekitar pukul 2 siang, ya, di tol, ya, pintu tol, pintu masuk tol Koja Barat pada saat itu. Nah, ini yang viral di media sosial. 11 orang sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk beberapa saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Memang ada betul pada saat itu Babinsa berdasarkan hasil keterangannya menyampaikan bahwa pada saat itu memang dia berupaya untuk membantu ada satu keluarga di dalam mobil yang kondisinya pada saat itu diduga sakit, ya, membawa keluarga yang sakit. Kemudian ada keributan, awalnya ada keributan pada saat itu di kediamannya. Kemudian anggota TNI ini ditelepon oleh seseorang security, ya, security untuk bisa dibantu, untuk minta bantuannya, karena pada saat itu akan terjadi ada sedikit keributan. Kemudian dengan upaya yang bijak, si anggota ini coba untuk membantu ke sana, melihat bahwa memang ada yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi memang dia cuma mau membawa kendaraannya tersebut untuk mengantar orang yang diduga sakit situ, ya. Tetapi yang terjadi dikejar oleh beberapa orang sampai dengan pintu tol Koja Barat, ya. Di situ sempat terjadi sedikit keributan lagi sehingga ditarik masuk ke Polres, ya. Akhirnya dibawa ke Polres, dilakukan pendalaman. Betul memang 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa ke 11 ini? Ini adalah beberapa orang yang mengaku debt collector, yang memang banyak kita sebut debt collector, dan juga mata-mata elang yang biasanya yang dipakai jasanya oleh jasa-jasa dari Kelipan Finance, ya, Kelipan Finance. Ini memang yang sering resah di masyarakat. Masyarakat sering menyampaikan, beberapa juga sudah melaporkan tentang adanya penarikan paksa, baik itu di jalanan, di rumah, oleh beberapa orang-orang yang mengaku debt collector, ya, mendapat kuasa dari finance, ya. Ini satu pembelajaran juga buat masyarakat, pembelajaran juga bahwa sebenarnya ada 4 aturan debt collector ini, apabila finance ini, apabila memang ada tunggakan seseorang terhadap debitur,
Debitur ini orang yang membeli kendaraan misalnya, kemudian tertunggakan, aturannya seperti apa. Ya, kemudian dari finance ini mengeluarkan 4 sebenarnya. Yang pertama adalah surat kuasa. Ya. Kemudian jaminan fidusia. Jaminan fidusia, dan yang ketiga adalah surat peringatan. Baik itu surat peringatan pertama maupun surat peringatan kedua. Orang biasa bilang SP1, SP2. Ya, kemudian yang keempat adalah tanda pengenal. Ini 4 persyaratan awal yang bisa diberikan oleh finance kepada siapa yang menjadi kuasa dalam hal ini. Terhadap kasus ini, oleh finance dikuasaikan kepada salah satu yang namanya ACK atau PT ACK. Ya, terhadap kasus ini, oleh finance Clipper ini mengkuasakan kepada PT ACK, yang sebenarnya oleh PT ACK menunjuk orangnya sendiri di PT itu, yang kemudian yang punya SPPI. Ya. SPPI itu adalah surat sertifikat profesi pembiayaan Indonesia. Jadi harus punya syarat SPPI. Dari PT ACK ini harusnya menunjukkan kepada seseorang yang memang memiliki SPPI untuk bisa menarik kendaraan tersebut. Itu baru dikatakan mekanisme yang sah. Tetapi terhadap permasalahan ini, surat kuasa diberikan oleh finance, oleh Clipper Finance kepada PT ACK, tetapi oleh PT ACK tidak menunjuk orangnya. Dia menunjuk orang-orang yang di belakang ini tanpa ada surat resmi. Ya, walaupun surat kuasanya tapi tidak memiliki klasifikasi, tidak memiliki kalian, tidak memiliki apa ya, dasar SPP-nya tidak ada sama sekali. Jadi itu tidak boleh, itu namanya ilegal. Ini yang terjadi di masyarakat cerita. Modusnya mereka seperti apa? Saya kira bagi dua, dalam 2 bagian. Yang pertama dia debt collector, yang satu yang ramai orang bilang namanya mata elang. Biasanya mereka memiliki aplikasi, mereka nongkrong di pinggir jalan. Dengan menggunakan aplikasi dia bisa melihat kendaraan yang lewat, dia bisa mengetahui, oh kendaraan ini sudah nunggak sekian bulan, nomor B sekian ini nunggak sekian bulan. Nah itu akan dihubungi lagi langsung kepada pihak finance-nya. Ini ada mobil lewat sini. Kemudian itulah yang mereka kemudian bergerak menunggu surat kuasa dan langsung mengambil. Sistemnya kayak preman-preman di jalan itu. Himbauan kepada masyarakat, ditemukan hal seperti itu segera laporkan ke polisi. Ya, itu sudah melanggar pidana namanya. Perampasan, pencurian, itu bisa kita laporkan. Unsur-unsur itu bisa kan? Ya. Ini pembelajaran. Jadi kalau setiap ada yang datang untuk mengambil kendaraannya, minta surat kuasanya apa? Mana surat kuasanya? Mana SPPI-nya mana? Kalau bisa semua itu juga berarti itu sah. Tapi kalau itu tidak bisa ditunjukkan berarti itu adalah ilegal. Patut untuk dicurigai, segera laporkan, jangan diberikan kendaraan itu. Ya, ini pembelajaran buat teman-temannya. Makanya pasal yang dipersangkakan terhadap para pelaku-pelaku ini dari 11 orang ini adalah pasal 335 ayat 1 KUHP, junto pasal 365 dan 365 junto pasal 53 KUHP. Ancamannya 9 tahun penjara buat para pelaku-pelaku ini semuanya. Ya, sekali lagi himbauan kepada masyarakat, jangan terlalu cepat percaya, segera laporkan apabila ada modus operandi seperti para pelaku-pelaku ini. Ini preman-preman, kami katakan ini preman-preman semuanya. Tidak sah. Ya, inilah ilegal mereka semuanya. Tidak punya kekuatan hukum mereka untuk bisa, dan harus menyadari bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Tidak untuk semena-mena mereka semua jadi preman di negara ini. Aparat tidak akan pernah, pemerintah negara ini tidak akan pernah kalah oleh preman-preman. Itu yang perlu dicatat. Ya, masyarakat silakan laporkan segera apabila menemukan hal seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, mana yang mekanisme yang boleh, yang sah, yang mana yang tidak sah, mana yang legal, mana yang ilegal. Segera laporkan ke kepolisian. Ya, karena ada persangkaan di pasal 365 di sini. Bisa masuk ke dalam pencurian, perampasan terhadap para pelaku-pelaku ini. Ya, kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang lain juga sama.
para pelaku-pelaku yang lain yang biasanya bermodus seperti ini segera berhenti. Ya, kami akan tetap melakukan penindakan secara tegas dan terukur terhadap para pelaku-pelaku yang modusnya hampir mirip dengan ini meresahkan masyarakat. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya nggak, Cara? Oke, silakan. Tadi salah satu tersangka ini mengatakan bahwa mereka memiliki surat tugas. Nah, ini tidak ada surat tugas yang dimaksud itu adalah surat kuasa saja atau tidak ada SPP, bagaimana? Saya sudah katakan tadi, ini menyangkut masalah ini dari Triple Finance, ya, mengkuasakan kepada PT ACK. Yang seharusnya PT ACK ini yang kemudian mendelegasikan kepada orang yang memiliki SPPI, yang punya sertifikasi, ya, mengkuasakan kepada orang yang memiliki sertifikasi. Memang dikuasakan kepada mereka, salah satunya, tetapi mereka tidak memiliki SPPI. Nah, ini yang harus diini oleh masyarakat, ya. Makanya masyarakat ada yang datang orang seperti ini, cek pertama, apakah ada surat kuasanya. Kedua, ada surat kuasanya, saya mau lihat sertifikasi Anda. Apa SPPI-nya itu? Juga ada mekanismenya, ada namanya SP1, SP2, tidak ujuk-ujuk langsung diambil saja. Ini yang terjadi, banyak terjadi di masyarakat, sudah katakan. Masyarakat tidak mengerti, takut karena yang datang semuanya preman-preman semuanya, main langsung ambil, masuk rebut saja, segera laporkan kepada kepolisian. Oke? Apakah Pak perusahaan yang memberi kuasa itu bisa terjerat pidana juga nggak Pak? Ya, kami dalami semua, Mas. Apa kesalahannya dia? Kami masih mendalami, ya. Apakah memang bisa masuk ke dalam dia membantu melakukan, atau cuma kesalahan administrasi saja? Nanti kita lihat. Karena ketentuannya harusnya ACK ini atau PTS ini yang dikuasakan oleh finance ini harusnya dia memberikan kepada orang yang mempunyai sertifikasi. Tidak ujuk-ujuk menyerahkan kepada siapa aja. Masa mau diserahkan ke tukang rokok, tukang parkir, ya? Enggak. Memiliki SPPI itu bukan hal yang mudah, ya? Oke, silakan. Apa betul debt collector ini mengikuti atau membuntuti mobil dari Kelurahan Center? Saya sudah katakan mekanismenya begitu, Mbak. Dari awal itu mereka ada dua, ya. Satu yang dikatakan orang ramai bilang apa? Mata elang kan? Nah, mata elang itu pakai aplikasi. Dapatlah mobil ini, diikutilah mobil ini. Mereka sudah dengan perannya masing-masing, ya. Mereka dengan perannya masing-masing sambil menunggu koordinasi dengan finance yang ada, koordinasi dengan ACKPT yang ditunjuk, ya, untuk menunggu surat kuasanya. Nah, inilah kemudian mereka lakukan. Tetapi mereka ini tidak punya sertifikasi. Mereka memang ada surat kuasa satu orang, tapi tidak memiliki sertifikasi. Yang lain apa? Ikut-ikut yang dibayar-bayar nanti, bagi-bagi hasil mereka semuanya. Ini yang saya katakan preman. Negara tidak boleh kalah sama preman, ya. Berapa bagi-bagi? Masuk Bagi hasilnya berapa Pak? Ya. Bagi-bagi hasilnya berapa? Setiap orang Nanti masing-masing. kita tanya sama dia, ya. Oke? Baru saya katakan sedikit tadi, Mas. Itu namanya fidusia, Mas. Ya, aturannya seperti itu. Yang saya jelaskan tadi. 4 persyaratannya, itu loh. Ya. Oke. Kepada Ini yang dikatakan fidusia ya ini. kepada anggota TNI yang melindungi itu bagaimana Pak? Apakah memang melindungi? Tadi Mas katakan ke Kodamnya. Ya. Besok datang kalau ada kompetensinya, ya. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat berapa? Ini semua baju yang kelihatan di mana? Yang viral ya? Yang viral di media, ini yang mereka gunakan. Jadi kan bisa nyala semuanya. Setelah kita lakukan penangkapan. Gini bang. Langsung jadi. Ini
Cukup. Rapat. Kuatan kok.